sumber yang ada memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Sampai saat ini paling tidak terdapat beberapa asumsi mengenai proses meninggalnya Syekh Siti Jenar. Versi pertama, bahwa Syekh Siti Jenar wafat karena dihukum mati oleh Sultan Demak atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Sebagai algojo pelaksana hukuman Pancung adalah Sunan Kalijogo yang dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak. Sebagian versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar oleh Ki Sosrowijoyo. Versi kedua, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksana hukuman adalah Sunan Gunung Jati sendiri, yang pelaksanaannya di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Lalu mayat Syekh Siti Jenar dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Kemudian dimakamkan di Geraksan, yang kemudian disebut sebagai Pesarian Kemlaten. Hal ini tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati pupuh ke-39 terbitan Emon Surya Atmana dan T.D. Sujana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudirman Teba, Syekh Siti Jenar dipenggal lehernya oleh Sunan Kalijaga. Pada awalnya mengucur darah berwarna merah, kemudian berubah menjadi putih. Syekh Siti Jenar kemudian berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kemudian tubuh Syekh Siti Jenar naik ke surga seiring dengan kata-kata, "Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan selain dari Allah yang Maha Kuasa, dia akan kecewa karena dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan." Untuk kisah yang terdapat dalam versi pertama dan kedua masih memiliki kelanjutan yang hampir sama, sebagaimana dikemukakan dalam suluk Syekh Siti Jenar. Disebutkan bahwa setelah Syekh Siti Jenar meninggal di Grendawasa pada tahun Nirjamna Catur
1480 Masehi. Tahun yang tentu saja masih terlalu dini untuk kematian Syekh Siti Jenar. Jenazahnya dibawa ke Masjid Demak karena saat itu maghrib tiba, maka pemakaman dilakukan esok paginya agar bisa disaksikan oleh sang raja. Para ulama sepakat untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar sambil melafalkan pujian-pujian kepada Tuhan. Ketika waktu sholat tiba, para santri berdatangan ke masjid. Pada saat itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat harum, seperti bau bunga kasturi. Selesai sholat, para santri diperintahkan untuk meninggalkan masjid. Tinggallah para ulama saja yang tetap berada di dalamnya untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar. Bau harum terus menyengat. Oleh karena itu, Syekh Malaya mengajak ulama lainnya untuk membuka peti jenazah Syekh Siti Jenar. Tatkala peti itu terbuka, jenazah Syekh Siti Jenar memancarkan cahaya yang sangat indah. Lalu muncul warna pelangi memenuhi ruangan masjid. Sedangkan dari bawah, peti memancarkan sinar yang amat terang, bagaikan siang hari. Dengan gugup, para ulama mendudukan jenazah itu, lalu bersembah sujud sambil menciumi tubuh tanpa nyawa itu. Bergantian hingga ujung jari. Kemudian jenazah itu kembali dimasukkan ke dalam peti. Syekh Malaya terlihat tidak berkenan atas tindakan rekan-rekannya itu. Dalam suluk Syekh Siti Jenar dan suluk Wali Sanga dikisahkan bahwa para ulama telah berbuat curang. Jenazah Syekh Siti Jenar diganti dengan bangkai anjing kudisan, dan jenazah itu dimakamkan mereka di tempat yang dirahasiakan. Peti jenazah diisi dengan bangkai anjing kudisan. Bangkai itu dipertontonkan keesokan harinya kepada masyarakat untuk mengisyaratkan bahwa ajaran Siti Jenar adalah sesat. Digantinya jenazah Syekh Siti Jenar dengan bangkai anjing. Ini ternyata diketahui oleh salah seorang muridnya bernama Ki Luntang.
datang ke Demak untuk menuntut balas. Maka terjadilah perdebatan sengit antara Ki Luntang dengan para wali yang berakhir dengan kematiannya. Sebelum dia mengambil kematiannya, dia menyindir kelicikan para wali dengan mengatakan, "Nah, silakan lihat diriku yang hendak menjemput kematian. Jika nanti aku telah mati, kau boleh mengganti jasadku sekehendakmu. Kadal, kodok, rase, luwak atau kucing tua yang mudah kau peroleh. Tapi jika hendak mengganti dengan gajah, kau pasti tidak akan bisa, karena di tanah Jawa tidak ada." Seperti halnya sang guru, Ki Luntang pun mati atas kehendaknya sendiri, berkonsentrasi untuk menutup jalan hidup menuju pintu kematian. Adapun versi ketiga, bahwa Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan Algojo pelaksana hukuman mati tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Dikisahkan bahwa Syekh Siti Jenar mempunyai sebuah pesantren yang banyak muridnya. Namun sayang, ajaran-ajarannya dipandang sesat dan keluar dari ajaran Islam. Ia mengajarkan tentang keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Hubungan manusia dengan Tuhannya diungkapkan dengan manunggaling kaula Gusti dan curiga mancing warangka. Hubungan manusia dengan alam diungkapkan dengan mengasah mingsing budi, memasuh melaning bumi, dan hame mayu hayuning bawana, yang bermuara pada pembentukan jalma sulaksana al-insan al-kamil, sarira batara manusia paripurna, adi manusia yang imbang lahir batin, jiwa raga, intelektual spiritual, dan kepala dadanya. Konsep manunggaling kaula Gusti oleh Syekh Siti Jenar disebut dengan Uninong Aning Unong. Saat sepi senyap hening dan kosong, sesungguhnya
Sesungguhnya zat Tuhan dan zat manusia adalah satu. Manusia ada dalam Tuhan, dan Tuhan ada dalam manusia. Sunan Giri sebagai ketua persidangan setelah mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak dan bermusyawarah dengan para wali, memutuskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat. Ajarannya bisa merusak moral masyarakat yang baru saja mengenal Islam. Karenanya Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati. Syekh Siti Jenar masih diberi kesempatan selama 1 tahun untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus menanti berdirinya negara Demak secara formal, karena yang berhak menentukan hukuman adalah pihak negara. Kalau sampai waktu yang ditentukan ia tidak mengubah pendiriannya, maka hukuman tersebut akan dilaksanakan. Sejak saat itu, pesantren Syekh Siti Jenar ditutup dan murid-muridnya pun bubar menyembunyikan diri, dan sebagian masih mengajarkan ajaran Wahdatul Wujud, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Setelah 1 tahun berlalu, Syekh Siti Jenar ternyata tidak berubah pendiriannya. Maka dengan terpaksa Sunan Gunung Jati melaksanakan eksekusi yang telah disepakati dulu. Jenazah Syekh Siti Jenar dimakamkan di lingkungan keraton agar orang-orang tidak memujinya. Demikianlah ketiga versi tentang kematian Syekh Siti Jenar. Masih ada 4 versi lagi tentang kematian Syekh Siti Jenar. Keempat versi itu akan kita sambung dalam video selanjutnya.